Ya, Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing, pemirsa, dan tadi di segmen sebelumnya kami sedang membahas satu emiten perbankan Big Caps, begitu yang juga sudah kami sampaikan informasinya ada Bank Sentral Asia dengan laporan keuangan yang sudah dirilis serta rencana untuk melaunching bank digitalnya di tengah tahun ini. Lantas, Mas Wilson, ini bagaimana kemudian dengan pergerakan saham BBCA sendiri? Apakah kemudian masih cukup menarik untuk diperhatikan? Sangat menarik ya Bank BCA ini kalau kita lihat dari pola chartnya, ini ada pola inverse head and shoulder, sudah mantul dari support kuatnya itu di level 29.900 ya Mas ya. Ya. Terus harga sekarang di 31.950 seperti itu. Level support terdekat ada di level 30.825 gitu dengan target penguatan di level 33.300 seperti itu. Tetapi buat teman-teman yang pengen invest jangka panjang, ini bagus banget untuk melakukan yang namanya metode lamsam ya, gitu. Beli banyak di awal seperti itu. Nanti dia secara teknikal ini adalah momen yang tepat untuk diakumulasi seperti itu. Dan kalau kita lihat targetnya berapa untuk jangka panjang, nah, saya selalu bilang ke teman-teman gitu, kalau BCA jangka panjang udah di hold aja sampai 100.000 seperti itu. Iya gitu, kenapa kan? Memang sebenarnya kuat. Kapan itu terjadinya? Ya jangan harus 1 tahun gitu, itu mungkin jangka yang lebih panjang lagi 10 tahun atau mungkin bahkan 15 tahun gitu. Paling 5-10-15 tahun seperti itu Mas. Kalau untuk Bank BCA ini salah satu saham yang benar-benar trending banget secara teknikal tuh uptrendnya bagus banget dibandingkan yang lain. Oke. Dari tahun ke tahun termasuk untuk long term juga tadi ya Mas Wilson ya? Iya, benar. Oke, tapi jika ingin masuk dalam waktu dekat begitu ya, baik long term ataupun mungkin jangka pendek, apakah harus menunggu level support tadi atau di harga-harga saat ini juga silakan saja? Harga saat ini dia baru breakout ya. Kalau kita lihat BBCA baru breakout dari neckline-nya di 31.950. Ya, atau jika teman-teman mau ngantri ya, better ngantrinya di 31.650 seperti itu. Itu adalah level untuk ngantrinya untuk mendapatkan harga lebih bagus lagi. 31.650 menjadi level yang sepertinya masih cukup seksi ya untuk ditunggu untuk rekan-rekan ataupun pemirsa yang menantikan saham BBCA bisa masuknya di level berapa. Baik, tadi support dan juga target price-nya sudah diberikan view-nya oleh Mas Wilson untuk BBCA. Semoga bisa menambah informasi untuk Anda pemirsa yang memperhatikan saham BBCA. Sementara itu sebelum kita berlanjut ke emiten-emiten lainnya, Mas Wilson, tadi juga kami sudah sampaikan salah satu informasi rencana pemerintah China untuk mengurangi konsumsi batu bara secara bertahap. Nah, ini di satu sisi kemarin kita sempat optimis nih dengan target kenaikan produksi batu bara yang digagas oleh pemerintah untuk kemudian ekspor, tapi di sisi lain pemerintah China ingin mengurangi konsumsinya. Ini sebetulnya adakah efek atau sentimen signifikan terhadap emiten-emiten batu bara kita jika memang berasal dari rencana pemerintah China tadi, Mas Wilson? Oke, kalau kita lihat efeknya pasti ada ya Mas ya, apalagi China ini kan dia importer terbesar gitu ya untuk batu bara, dan salah satunya juga dari Indonesia. Indonesia salah satu eksportir yang paling banyak gitu ya untuk ke China seperti itu. Jadi kalau kita lihat ini dia memang bertahap ya untuk yang pengurangannya, karena memang China sekarang Presiden Jinping sangat benar-benar care ya terhadap environment, emisi karbon, dan mereka ingin menerapkan green energy beberapa tahun ke depan seperti itu. Jadi kalau kita lihat emang bakal mengaruh untuk pendapatan dari ini sendiri, emiten batu bara sendiri seperti itu. Berapa persen untuk pengurangannya itu masih kita belum bisa tahu berapa ya, kita belum kalkulasiin. Nanti kalau udah kelihatan berapa persen yang pengen dikurangin sama China, baru bisa dikalkulasiin kurang lebih efeknya terhadap emiten batu bara seperti itu kurang lebih Mas. Oke, jadi ini bisa menjadi salah satu faktor yang lagi-lagi harus diperhatikan jika memperhatikan saham-saham batu bara ya Mas Wilson? Ya, benar. Oke, baik, itu juga bisa saja menjadi catatan pemirsa untuk Anda jika memperhatikan saham-saham di emiten pertambangan, terutama di batu bara. Baik, selanjutnya sebelum kita membahas pertanyaan dari pemirsa, saya ingin ke saham pilihan ataupun rekomendasi Mas Wilson. Ini saya sudah dapat informasinya dari Mas Wilson ada 4 saham ya Mas ya. Ada Akra, kemudian BBNI, MNCN, dan juga BSDE. Boleh kita ulas satu persatu? Singkat saja mungkin ya. Ini yang pertama ada Akra. Ada level support dan resisten yang juga bisa Anda perhatikan pemirsa di layar televisi Anda. Tapi saya ingin mendapatkan view-nya dari Mas Wilson. Mengapa kemudian Akra menjadi salah satu pilihan? Oke, teman-temannya, jadi Akra ini secara teknikal bagus karena dia polanya double bottom ya. Teman-temannya udah breakout dari resistennya gitu ya, resisten terdekatnya. Sekarang dia malah hari ini naik 4,5% gitu. Waktu tadi saya lihat masih sekitar 2% gitu Mas. Gitu Mas ya, karena dia berada di level supportnya gitu. Supportnya itu Akra di level 3080 ya teman-teman ya. Dengan resisten 3230, which is itu udah ketembus tadi ya, barusan itu, dan targetnya adalah di 3400 ya buat teman-teman semua yang mau short term trading. Ini bagus banget buat manfaatin momentumnya. Kalau ingin lebih
sabar lagi nunggu dia bisa ke 3.700 potensinya, seperti itu Mas, untuk Akra. Oke, 3.400 bahkan 3.700 memanfaatkan momentum, silakan saja untuk dilakukan, dan itu menjadi Ya. salah satu pilihan dari Mas Wilson di hari ini. Ada Akra. Kita lanjutkan ke saham berikutnya Mas Wilson. Selain Akra ada BBNI. Lagi-lagi kita ke perbankan ini. BBNI kenapa kemudian cukup menarik Mas Wilson? Oke, nah BBNI ini ada salah satu saham yang benar-benar tertinggal ya teman-temannya. Kalau kita lihat itu dia dari level 10 ribuan gitu, sekarang 5775. Dan selain yang faktor fundamental gitu ya, fundamentalnya kemarin tahun lalu itu jatuh ya teman-teman ya, untuk performance-nya. Tapi kalau lihat secara teknikal ini udah ada pola-pola yang dinamakan pola reversal ya teman-temannya, untuk melanjutkan kenaikannya. Sama polanya adalah pola double bottom ya teman-teman. Hari ini dia naik sekitar 8% ya, dengan candle yang bagus ya, candle harami seperti itu, dengan level support di level 5550 gitu, resistennya 5875, dengan target jangka pendek ya untuk trading harian ataupun berhari-hari ya, nggak nyampe agak pendek seperti itu ya, itu levelnya targetnya di 6.225 seperti itu. Jika mau kalau lebih lama lagi, ada potensi untuk ke 6.700 gitu teman-teman. Oke, 6.225, kemudian 6.700 juga masih bisa berpotensi menjadi target price untuk BBNI dengan support terdekat tadi yang bisa diperhatikan di kisaran 5.500-an begitu ya, jika saya tidak salah catat. Itu BBNI mewakili sektor perbankan yang juga masuk dalam rekomendasi hari ini langsung dari Mas Wilson. Pemirsa silakan saja untuk Anda pertimbangkan. Kemudian kita bergeser ke saham yang ketiga. Nah, ini sektornya cukup berbeda lagi nih. Ada MNCN di sana masuk dalam salah satu rekomendasi. Apa yang bisa dijadikan catatan juga untuk MNCN, Mas Wilson? Oke, jadi teman-teman ini MNCN saham media ya, teman-teman. Kalau kita lihat, ini harganya sekarang 970. Hari ini minus 0,5%. Gitu. Kalau secara teknikal, kalau kita pakai moving average, teman-teman ya, dia ini udah nembus yang namanya level moving average 200 gitu. Udah tembus level 200, sudah breakout, terus sekarang testing dari supportnya ini. Seperti itu. Jadi ini menarik banget. Karena apa? Karena Big Fund itu memanfaatkan namanya moving average 200 ya teman-teman untuk entry. Dan juga selain MA 200-nya, udah juga ada pola double bottom ya teman-teman di sini kalau kita lihat, dengan support di level 930 dengan resisten 1010 ya, 1010 dengan target di 1100 gitu untuk jangka pendeknya teman-teman. Kalau pengen hold lebih agak panjang gitu ya, lebih cenderung lagi ke 1270. Itu untuk MNCN. Oke, tapi ini lebih cocok ke gayanya seperti apa sih Mas Wilson jika melihat saham media seperti MNCN ini? Ini lebih cocok ke swing sih Mas, swing trading gitu. Agak diholdkan lebih lama. Baik, meskipun tadi termnya juga bisa disesuaikan lagi ya dengan horizon investasinya, bisa short term, bisa kemudian long term, dengan support dan resisten terdekat yang bisa diperhatikan untuk MNCN. Pemirsa, silakan saja untuk Anda perhatikan. Kemudian saya bergeser ke satu emiten atau saham pilihan lainnya, ada BSDE. Nah, ini juga saham-saham rata-rata yang sudah merilis laporan keuangan ya, Mas Wilson. Ternyata ini BSDE juga sudah merilis data prapenjualannya di kuartal 1 2021, dan ini sepertinya masih cukup positif. Apakah kemudian secara teknikal juga terlihat cukup menarik untuk BSDE? Ya, kalau secara teknikal memang BSDE ini menarik banget ya buat teman-teman semuanya. Itu kalau kita lihat dia ada polanya namanya bullish pennant ya teman-teman. Jadi bullish pennant itu adalah pola konsolidasi di mana dia berada di dalam satu channel gitu ya, seperti triangle gitu. Dan ini juga harganya sekarang 1145 gitu. Ini murah secara teknikal, dan juga pola bullish pennant ini adalah pola yang sangat bagus untuk namanya melanjutkan penguatan gitu. Dengan harga 1145 dan level support di 930 ya teman-teman ya. Dan resistennya BSD dengan harga di 1145, supportnya 1105, dan juga resistennya di 1195 dengan target terdekat di 1270 seperti itu. Jadi kita cukup optimis dengan BSDE ini karena patternnya cukup cantik seperti itu Mas. Oke, patternnya ternyata cukup mendukung sehingga masuk juga dalam salah satu pilihan ataupun rekomendasi dari Mas Wilson. Baik, itu tadi 4 saham pilihan atau rekomendasi pemirsa. Namun sekali lagi mewakili Mas Wilson, ini keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada Anda pemirsa untuk eksekusi ataupun investasi di saham-saham tadi. Kemudian saya bergeser ke saham yang ditanyakan oleh pemirsa Mas Wilson. Ini cukup banyak yang sudah ditanyakan melalui WhatsApp interaktif kami. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Saya ingin ke penanya yang pertama, ada Baus di Korea. Wah, selamat sore Pak Baus. Ada yang menanyakan BRMS ini. Bumi Resources Mineral sudah punya di level Rp75 dan juga Rp66. Saran yang bisa diberikan untuk Pak Baus ini seperti apa Mas Wilson?
Oke, ini kita lagi tunggu chartnya dulu ya Mas ya. Ini kayaknya lagi nggak keluar nih chartnya. Oh iya, siap. Hari ini ditutup turun 4,4% ke level Rp87 per saham untuk Bumi Resources Minerals Tbk. Sementara jika kita lihat caps-nya, pemirsa ini 8,17 triliun rupiah dengan nilai transaksi di hari ini turnover-nya 99,54 miliar rupiah. Oke, ini udah ada chartnya. Oke, Ya, silakan. Tapi di RMS di harga 70 berapa tadi Mas? 75 dan 66. Oh, 7,6, which is itu udah bagus banget ya. Itu termasuk di daerah supportnya, seperti itu. Jadi, kalau kita lihat BRMS-nya ada pattern double bottom ya, dan sekarang udah breakout dari double bottom-nya. Kemarin naiknya sekitar 11%, seperti itu. Jadi, ini koreksi yang wajar, seperti itu. Koreksi yang wajar, 4,4%, dan ini ada potensi untuk terkoreksi lagi ke level 84, seperti itu. Jadi, better buat Masnya, take profit dulu setengah, nanti bisa diambil lagi di level 83, 84, seperti itu. Tetapi kalau pengen hold juga boleh gitu, dan di 80, tapi harus siap dibawa turun ke 83 gitu, karena potensinya seperti itu. Oke, masih ada potensi koreksi lanjutan, partial profit taking silakan saja tadi disarankan oleh Mas Wilson, tapi jika memang ingin hold, siap-siap saja ada risiko penurunan ke level-level di bawah hari ini yang ditutup turun di 87. Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Baus di Korea untuk BRMS. Kemudian saya bergeser ke selanjutnya ada Pak Dedi, nih Mas Wilson menanyakan dari Jambi. Astra Internasional ini sepertinya masih cukup hot juga. Astra Internasional sudah punya di 5.300 untuk mid hingga long term, seperti apa ini sarannya atau view-nya? Silakan Mas Wilson. Oke. Ngambil di 5.300 itu artinya udah bagus banget ya untuk investasi terutama gitu. Jadi jangan dijual cepet gitu, karena emang secara fundamental juga bagus ya, masih Astra Internasional tergolong bagus. Dan ini juga kalau kita lihat secara teknikal ada berada di channel yang namanya trend channel-nya ya. Jadi untuk Astra Internasional target di mid term-nya seperti itu adalah di level sekitar 7.000 seperti itu Mas ya. Jadi sekitar 7.000 itu adalah level yang reasonable buat Astra untuk menunjukkan kenaikannya gitu. Jadi di hold aja, ditunggu aja gitu di sampai level ke situ. Oke, di hold saja ke level tersebut tadi 7.000 sangat berpotensi sekali. Seiring dengan tadi cukup solid ternyata ya untuk sisi perusahaannya juga untuk ASII. Pak Dedi yang sudah punya di 5.300 silakan saja untuk dipertimbangkan untuk hold ataukah mungkin ada keputusan lain kami persilakan. Mas Wilson masih ada sejumlah pertanyaan lainnya, tapi nanti kita lanjutkan usai jeda. Dan pemirsa Jam Belajar di tempat Anda kami segera kembali sesaat lagi.